apa sih blind spot di dunia F&B pada umumnya, which is kemungkinan besar bisa terjadi di bisnis lain juga. Problem terbesar sudah pasti yang seperti mungkin kebanyakan dari pengusaha ngalamin juga, yaitu SDM. Yang lebih besar ada nggak? Ada, yaitu ownernya sendiri ya. Jadi belief ownernya itu yang seringkali juga menghambat bisnisnya untuk growing. Banyak pengusaha itu ngalamin masalah dengan SDM-nya. Mereka berharap SDM-nya itu yang berkualitas, loyal, dan seterusnya ya. Mereka harapnya itu dibayar dengan angka yang rendah. Ya, minimal rendahnya dari persepsi karyawan lah ya. Mungkin bagi sang owner bisa dianggap, lah kan segitu sudah wajar ya. Rata-rata bisnis memang problemnya itu SDM itu yang berkualitas itu sangat susah. Bahkan dulu ketika saya punya seorang bisnis coach pribadi, beliau juga pernah saya tanyakan tentang apa sih angka yang wajar untuk sebuah bisnis memiliki karyawan yang benar-benar loyal, hidupin culture-nya, benar-benar dalam tanda kutip ya, juang mati-matian untuk perusahaan itu. Nah, dia sebutin satu angka untuk saya. Bukan satu angka, itu range angka. 7-11% dari total karyawan kita. Jadi kalau kita miliki kita bilang 100 karyawan, kemungkinan besar kita akan punya hanya 7-11 orang yang dalam tanda kutip sangat mirip dengan si ownernya. Bertujuh bersebelas ini sangat benar-benar belain company-nya, benar-benar mikirin the best untuk company-nya dan seterusnya. Bayangin ya, 7-11% doang. Nah, ketika saya dengar angka itu saat itu, saya juga cukup kaget bahwa bagi saya angka itu cukup rendah ya ternyata ya. Namun kalau saya pikirkan secara lebih besar lagi konteksnya, memang benar. Maka angka itu menurut saya sudah angka yang cukup optimis gitu loh. Bisa jadi lebih rendah lagi ya. Nah, kalau bagi Anda yang sudah punya bisnis memiliki karyawan dalam jumlah yang sudah lebih besar, lebih dari 50, lebih dari 100, coba dihitung-hitung, dianalisa benar-benar apakah karyawan Anda juga hanya 7-11% yang benar-benar hidup matinya untuk company. Karena kalau dilihat konteks yang lebih besar, memang dalam tanda kutip orang yang bakal suksesnya luar biasa itu hanya segelintir orang saja. Saking kan susahnya untuk sukses baik itu di bisnis maupun di karir, saya temukan kenapa itu susah untuk sukses sampai di level itu. Jadi bayangin, saya bilang ada 4 layer di mana seorang karyawan itu bisa sampai di tahap yang benar-benar beliau itu termasuk dalam kategori 7-11%. Yang which is setelah dia lewatin 2 tangga ini, kebanyakan dari karyawan menganggap bahwa mereka sudah deserve to be in the top 7-11% kategori itu. No, it's totally bukan tentang 2 tangga pertama. Nah, saya jelasin ya. Nah, jadi 1 tangga pertama itu adalah karyawan rata-rata masuk ke dalam sebuah perusahaan. Yang pertama mereka lakukan adalah eksekusi. Mostly karyawan masuk ke sebuah perusahaan, yang pertama mereka lakukan adalah mereka melakukan kerjaan yang mereka sudah dapatkan. Jadi kalau dia sebagai akuntan, maka dia akan mulai rapiin dan laporan keuangan. Kalau dia sebagai operasional, dia mulai nyusunin barang, mulai melayani customer dan seterusnya. Ya, kalau dia dalam marketing, dia mulai keluar cari tahu tentang persepsi brand dari perusahaan dia seperti apa dan seterusnya ya. Nah, basically kita step pertama itu adalah eksekusi. Just do it. Itu level pertama. Ya. Nah, itulah tipe karyawan yang akan dibayar dengan gaji terendah, yaitu yang mentalitasnya adalah eksekutor. Ada segelintir orang yang setelah lewatin fase eksekutor ini, mereka akan mulai naik kelas ke level yang namanya reporter. Jadi mulai membuat laporan, sangat jago dalam memberikan laporan kepada atasan. Merekap semua yang dia lakukan, membuat tabel-tabel, membuat tulisan, Word, atau apapun laporan dalam bentuk dokumen deh. Nah, dikirimkanlah ke atasan. Ini level kedua. Jadi ingat, level pertama itu adalah eksekutor, level kedua itu adalah reporter. Tapi ketika kita bahas tentang 7-11% top ini bukan tipe orang eksekutor dan reporter saja. Mereka itu totally different cara berpikirnya, cara eksekusinya, cara melihat kondisi di lapangannya. Ya, nah yang 2 pertama ini saya bilang adalah orang yang bekerja dengan otot. Kita masuk ke tangga ketiga. Kalau Anda bisa lewatin
dua tangga pertama ini dan masuk ke tangga yang ketiga, congratulations, itu menurut saya adalah langkah awal Anda untuk berjuang masuk ke level 7-11%. By the way, saya bicara ini dari pengalaman pribadi saya, tidak mewakili siapapun di luar sana, dan belum tentu cara berpikir saya itu yang paling tepat. Ya, jadi masih banyak orang yang punya teorinya masing-masing. Tapi basically ini saya bicara dari pengalaman saya sebagai karyawan dan pengalaman saya membangun bisnis di beberapa industri yang berbeda. Oke. Nah, level 3 after executor dan reporter, level 3 itu saya namakan analyzer. Jadi orang yang sudah buat laporan, dia mulai memikirkan bagaimana laporan ini akan memberikan sebuah idea kepada saya untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi saat ini di perusahaan supaya lebih baik. Dia mulai analisa. Kalau kita cerita akuntansi berarti dia analisa laporan keuangan, di mana ada blind spotnya, di mana kita bisa naikin top line atau gedein bottom line lagi. Itu mungkin analisa dia. Jadi contoh misalkan kita temukan ternyata problem terbesar kita adalah apa? Misalkan contohnya biaya transportasi. Pada akhirnya kita kerjasama dengan pihak ketiga supaya tidak terlalu banyak bocor internally. Ya, bisa jadi itu solusinya. I don't know ya. Jadi basically orang di level analyzer ini adalah orang yang mulai memikirkan apa yang bisa dia lakukan setelah baca reportnya dia. Dia akan mulai lihat reportnya dia sendiri, laporan dia sendiri, dan dia atau laporan timnya dia akan mulai melihat, menganalisa, what can I do better in the future? Where do I miss something sehingga company ini masih di tahap seperti saat ini dan belum lebih baik. Itu level analyzer menurut saya. Dia harus pinpoint di mana terjadi masalah. Ya, dan ini butuh skill set, butuh mindset, butuh belief set yang totally berbeda dari dua level pertama. Totally berbeda. Ya. Nah, saya mikirnya adalah orang di level ini selain banyak memiliki jam terbang sebagai reporter dan eksekutor, orang seperti ini juga punya banyak, dalam tanda kutip, wawasan. Tidak pernah berhenti belajar, baik itu lewat sosial media, baik itu lewat seminar, lewat buku, networking. Basically orang seperti ini butuh semua itu. Butuh semua exposure itu. Jadi bagi Anda yang mau masuk ke top 7 atau 11%, you nggak bisa berharap karena kamu melakukan kerjaan kamu dengan baik. Harusnya company value kamu di angka 7-11% tadi. Company hanya bisa bayar Anda sesuai value-nya Anda. Makanya jangan mikirkan value Anda based on otot Anda doang. The top persons that get paid in the world using their brain, not their muscle gitu loh. Ya, jadi saya mau gunakan kata yang mungkin kedengarannya akan lebih kasar ya. Kalau itu lebih kasar bagi Anda, izin ya. Saya diajarkan ada kata yang lebih halus ya. Jadi dulu saya gunakan konsep orang yang kerja di dua tangga pertama itu yang menggunakan otot, yang kerja di dua tangga ketiga dan keempat di tangga atas itu adalah orang yang menggunakan otaknya. Nah, saya dikoreksi oleh salah satu guru bisnis saya, jangan gunakan kata otak, pikiran. Ya, tapi bukan berarti yang di bawah nggak gunakan otak dan pikiran juga, pakai. Cuman yang tadi saya bilang ada 3 set yang akan sangat berbeda. Your skill set, your mindset, and your belief set. Itu sangat berbeda untuk 2 level bawah dan 2 level atas ya. Nah, once kita di level analyzer kita lewatin, maka ada another type of karyawan yang menurut saya yang benar-benar bakal jebolin 7-11%, bahkan masuk ke top 3%, 1% maybe in the world. Itu adalah orang-orang yang selalu create something. Nah, saya namakan level orang ini adalah creator. Ya, jadi orang yang suka setelah dia baca report, dia analisa report, dia mulai cari cara bagaimana selesaikan masalah yang muncul. Dia berikan rekomendasi, dia berikan idea, dia berikan what can be done better gitu loh. Ya, ini tipe-tipe orang yang sangat berbeda. Orang ini bisa lihat sesuatu dari anything, just like from brochure,
from social media, from apapun itu, dari maybe just a simple sharing from networknya dia, tapi dia bisa akhirnya gunakan untuk relate ke bisnis dia pribadi. Ya, dia bisa tahu, oh ternyata ada promosi yang saya bisa lakukan harusnya begini, gitu loh. Ya, nah ini adalah tipe orang yang sangat berbeda. Again, once kita jump dari level reporter ke analyzer, itu sudah butuh 3 set yang berbeda. Dari analyzer naik ke creator juga, itu sangat berbeda lagi, sangat totally berbeda. Ya,